Kadang suka bingung, tanya pendeta, dijelasin. Kalau kita misalnya nggak masuk logika, apa enggak? Apa? Jawabannya apa? Ngimanin aja. Imani aja. Nah itu jurus pamungkas pendeta itu biasanya. Ngimanin aja. Dan sekarang bagaimana lu mengimani sesuatu yang tidak alkitabiah? Betul. Yang ada sisi lainnya itu. Dah gitu. Tapi kalau di Islam jelas, simple dan jelas kalau Islam. Tuhan cuma satu, nggak ada duanya. Nah, lu ciptaan, Tuhan itu pencipta. Nggak mungkin Tuhan jadi ciptaan, nggak mungkin. Manusia bisa menciptakan kan, dengan bahan kan. Bisa menciptakan buku, menciptakan mainan, menciptakan handphone, menciptakan mobil. Bisa nggak manusia jadi mobil? Gitu loh, logikanya. Terus orang Kristen atau pendeta akan bilang Tuhan itu maha kuasa, dia bisa jadi apa aja, makanya dia bisa jadi manusia, jangan membatasi kuasa Tuhan gitu. Pendeta ngomong gitu. pernah. Lalu katanya bisa nggak Tuhan jadi iblis? Kenapa nggak bisa? Bukan kuadrat ya. Hah? Bukan kodratnya. Nah itu lu bisa bilang bukan kodratnya. Manusia juga bukan kodratnya Tuhan. Haleluya, salam kemenangan iman. Baru saja kita menyaksikan sebuah rekaman video bagaimana para mualaf ini berdiskusi dan mengatakan bahwa imannya orang Kristen itu tidak masuk akal karena mentuhankan manusia. Dalam diskusi itu pun mereka berkata, tidak mungkin Allah berubah jadi iblis. Saudaraku yang terkasih, itulah akibatnya kalau kita ini sok pintar atau sok tahu, yang akhirnya kepintaran kita ini membawa kita kepada kebinasaan. Allah itu tidak mungkin berubah jadi iblis, karena iblis itu tadinya di sorga. Karena pemberontakannya dia, iblis itu dilemparkan dari sorga menuju ke neraka. Jadi iblis itu tidak punya pintu masuk lagi ke sorga. Dia tidak punya kesempatan lagi karena sudah diusir keluar. Sehingga Allah tidak perlu berubah jadi iblis untuk menyelamatkan iblis. Karena sama-sama di alam roh. Allah tahu siapa itu iblis, dan iblis tahu siapa itu Bapa dan Juru Selamat. Sehingga tidak perlu Allah berubah jadi iblis. Kenapa Allah mengutus firman-Nya ke dalam dunia, dan firman-Nya itu jadi manusia? Karena semua manusia itu sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan Tuhan membentuk bangsa Israel, Tuhan datangkan hukum Taurat agar bangsa Israel bisa sampai ke sorga dengan melakukan hukum Taurat. Karena semua bangsa di luar Israel itu bangsa kafir, kecuali bangsa Israel, bangsa yang memiliki Tuhan yang benar, hidup dan berkuasa. Sehingga berjalannya waktu, hukum Taurat yang diberikan khusus kepada bangsa Israel tidak bisa menyelesaikan dosa di dalam daging, sehingga tidak ada satu manusia pun yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Makanya jalan menuju surga lewat hukum Taurat itu berakhir sampai ke Yohanes Pembaptis. Jadi jalan yang pertama menuju surga lewat hukum Taurat itu sudah ditutup ketika Yesus Kristus datang ke dalam dunia.
Yesus Kristus datang ke dalam dunia sebagai jalan yang baru menuju surga. Makanya dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi jalan yang lama menuju ke surga lewat hukum Taurat sudah ditutup ketika Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Maka Tuhan membuka jalan yang baru, namanya jalan dan kebenaran dan hidup, yang bernama Yesus Kristus. Sehingga Alkitab berkata bahwa ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan, maka kita boleh menerima pengampunan dosa di dalam Yesus. Saudaraku yang terkasih, ayat 15 dari Efesus 2, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi dengan kematiannya sebagai manusia, maka orang-orang yang percaya kepadanya boleh menjadi manusia baru di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sehingga di ayat yang ke-16, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Kolose 1 ayat 20, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi pada dasarnya manusia itu musuh Allah karena dosa. Jadi kalau saudara hanya dengan perbuatan baik, dengan aturan-aturan agama, tidak akan bisa memperdamaikan kita dengan Allah. Karena Allah tidak bisa pandang dosa. Dia mengasihi orang berdosa, tapi dia benci dosa dan dia tidak bisa memandang dosa. Makanya saudara yang terkasih, dia mengutus Yesus yang adalah juru selamat, yang adalah firman untuk jadi manusia. Dan lewat kematiannya sebagai manusia itulah ada perdamaian antara kita dan Allah, sehingga kita layak disebut anak-anak Allah, karena kita diperdamaikan oleh darah Kristus yang tercurah di kayu salib. Jadi mari kita berlogika yang sehat di dalam Tuhan. Saudara tidak akan bisa berdamai dengan Allah tanpa pengorbanan Yesus Kristus. Semua manusia sudah jadi musuh Allah. Apapun agama saudara, yang membuat kita berdamai dengan Allah, yang membuat kita menjadi anak-anak Allah, yang membuat kita bisa masuk dalam kerajaan Allah ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Tuhan mau manusia itu diselamatkan. Tidak ada jalan lain. Jalan yang pertama lewat hukum Taurat sudah ditutup, dan Tuhan buka jalan yang baru, namanya Yesus Kristus Tuhan. Dia jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus. Jadi saudaraku yang terkasih, Allah tidak menyelamatkan iblis, karena memang iblis sudah diusir keluar dari surga dan sudah ditentukan untuk neraka selama-lamanya. Jadi manusia-manusia yang tidak mau ikut Yesus, dia akan ikut iblis, masuk neraka untuk selama-lamanya. Jadi kita beriman yang sehat membuat kita harus sadar kita manusia berdosa yang perlu pengampunan, saudara.
Jadi dengarkan saudara yang terkasih, jalan menuju surga lewat Taurat sudah ditutup. Karena Tuhan sudah buka jalan yang baru, namanya Yesus Kristus. Anda dengar nama Yesus, Anda tolak, Anda siap masuk neraka. Tapi saudara mendengarkan nama Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara menerima pengampunan dan menerima anugerah keselamatan. Jadi Tuhan Yesus memberkati. Apapun kata dunia, kita orang-orang Kristen tetap percaya apa kata Alkitab. Memang tidak masuk di akal, saudara. Tetapi yang tidak masuk akal inilah yang membuat kita harus sadar bahwa hidup ini hanya karena anugerah, selamat karena anugerah, selamat karena pemberian kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu janganlah tolak anugerah selagi pintu anugerah masih terbuka. Haleluya, salam kemenangan iman.